Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AC Teknik kali ini akan membahas tentang motor spin atau dinamo pengering ya. Dinamo pengering yang sering kali ada keluhan di mesin cuci manual 2 tabung. Itu biasanya kalau membeli motor mesin cuci mesin pengering ini sering kali ada kesalahan pasang di bagian wiringnya. Itu kali ini saya akan menjelaskan tentang itu. Caranya saya akan tunjukkan sama teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman caranya. Pertama-tama ya, ini himbauan ya untuk adik-adik yang mau mendalami tentang teknis bagaimana memperbaiki mesin cuci ya, ataupun yang lainnya. Jangan lupa kita setiap kali melihat barang teknik ya, artinya itu kita harus mulai membiasakan diri dengan membaca plat number ya. Sebelum ke bagaimana cara memasangkan kabelnya, saya akan tunjukkan dulu cara membiasakan membaca plat number ya. Nah, ini motor pengering ya. Ya saya bacakan mulai dari awal ini. Di sini disebutkan RA-60S ya. Ini tipenya ya. Nanti akan berkaitan dengan yang lain ya. Di sini disebutkan spin motor. Di sini CU ya. Nah, itu CU itu artinya ini menjelaskan tentang koilnya ini tembaga ya. Ya, tembaga koilnya. Kemudian di 220V 50/60 Hz ya, artinya ini menjelaskan tentang voltase yang bisa dipakai ke motor ini ya. 220 50/60 Hz. Hz adalah frekuensi listrik itu ya, getarannya itu 50 kali per detik. Nah, 60W ini menjelaskan tentang kekuatan atau kemampuan motor ini, artinya 60 watt ya. Ya, 60 watt. Ya, sekali lagi sebutkan 60W adalah 60 watt. Kemudian maju lagi ini 0.76A. Nah, itu menjelaskan tentang ampernya ya, ampere maksimal. Jadi 0,76 ampere. Itu menjelaskan ampernya. Jadi 60 watt itu maksimal di 0.76A ampere ya. Gitu. Biasakan membaca ini karena akan terkait juga dengan barang yang lainnya nanti. 5 UF artinya dia membutuhkan 5 UF kapasitor untuk performnya ya. Gitu. Untuk menghidupkan motor ini butuh 5 UF kapasitor jenis running. Di sini ada menjelaskan 450 volt AC, artinya 5 UF 450 VAC, 450 VAC itu bisa dipakai ya. Sebetulnya 350 pun sudah bisa dipakai ya. Yang penting di sini yang mau saya jelaskan tentang gambar ini ya. Ini lingkaran yang dituliskan dengan huruf M adalah menggambarkan dia ini, menyebutkan di sini adalah motor gitu ya. Itu. Nah, kemudian di sini ada juga yang gambar ini ya, seperti gambar di jalan tol itu C, artinya dia menyebutkan di sini inilah simbol kapasitor ya. Yang ditulis C ini lambang kapasitor. Gitu. Yellow, nah ini adalah kabel wiringnya ya. Red juga kabel, blue juga kabel ya, kabel yang untuk bisa dihubungkan. Nah, di sini di red ini ada titik ya, itu, titik. Nah, terus di blue juga ada titik ya. Itu menggambarkan titik ini, inilah titik yang bisa dimasukin arus atau dialiri arus. Red ini juga ada titik, ini menggambarkan ada yang boleh dikasih arus. Sedangkan C ini ya, di sini tidak ada titiknya. Artinya apa? Tidak boleh
terkena arus, ya, dia harus langsung, ya, satu kaki kapasitor mengenai red, ya, dipasang bersamaan dengan red, bergabung dengan red, yang ujung kapasitor sini langsung ke motor, ya, ke kabel yellow. Tidak boleh terkena arus. Bila terkena arus akan membawa dampak tidak baik, membawa kerusakan atau melemah, ya, artinya kelemah juga bagian dari kerusakan. Nah, caranya bagaimana? Saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah, tapi biasakanlah membaca gambar ini, membaca denah ini, supaya kita terbiasa, gitu ya. Kalau sudah terbiasa nanti enak aja gitu ya, nggak ada kesulitannya. Ya. Gimana caranya? Begini, ya. Yellow ini adalah kapasitor. Artinya kalau di dalam rangkaian simbol motor adalah di sini S, di red ini R, running, ya. Kebetulan saja ada red di sini, running di sini, ya. R. Di blue ini adalah C, common. Artinya kalau disebutkan artinya C, common, R, S. Jadi CRS. Nah, makanya kalau di mesin-mesin motor ada kata CRS. Nah, ini maksudnya, ya. Di kulkas, di AC, di apapun yang namanya motor CRS, ya seperti ini denahnya. Gitu. Ya, saya coba pasangkan sekarang. Begini cara pasangnya, ya. Kita pasangkan dari mulai yellow dulu, ya. S yang tidak boleh terkena arus listrik. Ini tidak boleh terkena arus. Ya, oke. Gitu. Kemudian red, ya. Merah, running. Dapat juga kapasitor, ya dia. Tapi dia bisa dikenai arus, ya, kena listrik. Nah, seperti ini, boleh kena arus listrik. Nanti hubungkan ke kabel listrik, ke power listrik. Nah, ini boleh kena listrik tuh, ya. Nah, kemudian blue, ya, yang blue ini boleh karena dia listrik utama, common. Ini kalau dengan begini sudah hidup dengan cara yang benar, ya. Tidak salah, tidak mungkin merusak, kecuali memang motornya yang sudah rusak, atau motor bekas, atau motor baru pun ada yang rusak. Tapi kita sudah dengan cara yang benar. Sekarang saya coba. Nah, gimana? Berputar atau tidak? Ya, ya, lihat ya teman, berputar. Ya, berputar. Ini cara yang benar. Bagaimana cara yang salah? Saya tunjukkan juga, ya, supaya teman-teman mengerti bagaimana cara yang salah. Katakanlah ini, yang S ini kita kasih setrum. Apa masih hidup atau tidak? Masih hidup, saya jamin. Tetapi hidupnya tidak akan bertenaga sesuai dengan keharusannya untuk memutarkan tabung spin. Dan tidak akan lama juga dia akan melemah dan rusak. Dan cara putarannya pun berubah arah. Coba kita ulangi lagi. Tuh, ya kan? Sekarang searah jarum jam. Ini cara yang salah. Sedangkan cara yang benar, putarannya kebalikan dari arah jarum jam. Seperti ini yang tadi awal di tes. Nah, ya. Nah. Ya. Yang benar berputar kebalikan dari arah jarum jam. Sedangkan yang salah searah dengan jarum jam. Untuk jenis motor yang ini, ya, tipe RAS 60S, ya. Tuh, ya. Nah, ini salah. Karena nanti ada motor yang benar berputarannya ke searah jarum jam. Itu jenisnya lain. Untuk yang ini tipe RAS-60 ini harus kebalikan dari arah jarum jam. Pertanyaannya, kenapa saya berani mencoba dengan yang salah? Apakah itu tidak merusak? Ya, tentu kalau dalam jangka yang panjang, yang lama diberi beban akan rusak. Tapi kalau cuma untuk ngetes, ya sesaat saja, itu tidak akan merusak, ya. Begitu teman-teman cara yang benar. Walaupun kita dengan cara awam, tetapi menggunakan cara yang benar. Demikian.
tutorial dari saya. Jangan lupa tonton terus dan share kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mengetahui tentang cara memperlakukan motor spin. Ya, dengan semakin banyak yang mengetahui maka akan memperkecil kesalahan. Ya, dengan semakin kecilnya kesalahan berarti tidak banyak uang yang menguap terbuang sia-sia, tidak akan banyak barang yang mubazir tidak terpakai. Dengan begitu, insya Allah kesejahteraan kita akan meningkat. Demikian penjelasan tentang motor spin RAS Min 60S. Jika teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana kedalamannya, kok harus diperlakukan seperti ini, ya kan? Ya, harus ikuti ketentuan seperti ini. Dasarnya apa? Tentu ada dasarnya. Tunggu tutorial berikutnya, akan saya jelaskan secara gambar dan secara skema coil. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.